Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata yang pada kesempatan ini akan sedikit mengulas terkait dengan pretest yang sudah berlalu dan juga UP yang akan dihadapi teman-teman yang saat ini sedang PPG, yaitu gelombang 3 berarti ya. Mungkin teman-teman ada yang berpikiran bagaimana UP nanti, mengingat kemarin pretest ataupun seleksi ada soal kisi-kisinya diganti, adanya soal literasi dan numerasi. Jangan-jangan waktu UP nanti juga ada soal literasi dan juga numerasi gitu ya. Tetapi mari kita bedah gitu ya. Kalau kita mengkaji di web ukm.ppg.kemdibut yang merupakan ini adalah situs untuk pusat situs ya untuk kegiatan UKM PPG atau pengujian PPG. Di sini jelas-jelas ada kolom kisi-kisi gitu ya. Ketika kita klik ini, maka akan muncul berbagai kisi-kisi UP di Kemdibut, yang artinya di sini memang jelas-jelas ada kisi-kisi UP gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan website di Kemdibut yang khusus PPG dan ini memfasilitasi pretest, prajab dan sebagainya, memang nggak ada kolom khusus untuk kisi-kisi. Dan anehnya untuk seleksi kemarin itu memang nggak dipublikasi sama sekali terkait dengan kisi-kisi dan bentuk soalnya akan seperti apa. Itu adalah hadiah yang sangat luar biasa dari Kemdibut untuk guru-guru yang diseleksi untuk mengikuti PPG. Timbul pertanyaan, apakah nanti di UP yang akan dilaksanakan mungkin bulan Agustus ya, karena ini jadwalnya sih akhir Juli atau awal Agustus, tapi sampai saat ini belum ada kabar. Di sini juga belum ada info pendaftaran. Kalau dari kelas kata sih memprediksi kisi-kisi tidak akan berubah dan juga tidak ada soal literasi dan numerasi. Kenapa demikian? Berbeda dengan seleksi, kalau UKM PPG itu wajib ada kisi-kisi. Buktinya di website ini jelas tertera ada kolom kisi-kisi. Artinya ya pasti akan ada kisi-kisi. Kemudian kisi-kisi apakah akan berubah gitu? Kalau saya memprediksi sih nggak akan berubah, masih tetap sesuai yang ada di sini. Dan untuk bahasa Indonesia masih seperti ini, masih seperti tahun-tahun lalu. Dan ini terakhir diubah di tahun 2020 ya, belum ada perubahan lagi. Biasanya kalau Kemdibut mau merubah ini, harusnya itu paling tidak 3 minggu atau bahkan 1 bulan sebelum pelaksanaan UP. Anggap saja UP awal Agustus minggu pertama atau minggu kedua. Kalau kelas kata memprediksi di minggu kedua, berarti sekitar lebih kurang 20 harian lagi. Nggak ada ya, 2 mingguan lah, 2 mingguan lagi. Itu artinya kalau memang si Kemdibut mau merubah kisi-kisi, harusnya dengan segera di sini harus diupdate. Tapi sampai saat ini juga belum ada perubahan di situ. Ya saya bisa memastikan sih 90% masih menggunakan kisi-kisi yang lama. Ketika masih menggunakan kisi-kisi yang lama, itu artinya tidak ada soal literasi dan numerasi. Alasan berikutnya kenapa di pretest kemarin, misal pun kalau Kemdibut mau mengubah sistem seleksi dan juga UP, itu pasti dimulai dengan di pretest dulu. Barangkali nanti teman-teman yang kemarin pretest besok di UP-nya konsepnya juga berbeda. Tapi nggak mungkin kan teman-teman waktu seleksi kemarin bentuk soal 120 soal full pedagogik dan juga profesional kepribadian dicampur, kemudian UP bentuknya berbeda gitu. Harusnya tetap sinambungan dan itu masih konsep yang sama. Barangkali nanti teman-teman yang seleksi kemarin nanti bentuk UP-nya akan berbeda. Jadi teman-teman mungkin beberapa LPTK saat ini sudah selesai perkuliahan, jadi teman-teman bisa menyiapkan untuk UKIN. Di sini juga sudah ada instrumen UKIN seperti apa. Sambil menunggu jadwal UKM PPG, silahkan diselesaikan UKIN-nya dan juga teman-teman siapkan untuk belajar. Untuk simpulan atas video ini sih, dari kelas pertama memprediksi kisi-kisinya akan tetap sama, bentuk soalnya tetap sama 120 soal, soal kepribadian ada 20, profesional dan juga pedagogik ada 100 dengan jumlah waktu pengerjaan 180 menit. Oke, berikutnya kelas kata akan bagian FR yang keluar di bulan Juni kemarin, karena terakhir kali UP itu bulan Juni kemarin. Berikut untuk beberapa soal yang menurut saya akan kembali muncul di UKM PPG di Agustus nanti. Kita langsung ke soal dan juga pembahasannya. FR pertama yang akan saya bahas adalah terkait dengan kisi-kisi PTK. Kisi-kisi PTK itu kalau di kolom itu di nomor 80-an kayaknya ya. Dan saya prediksi juga akan muncul lagi soal yang berkaitan dengan PTK, meskipun ya nggak sedikit, banyak, bisa 4, 5, atau bahkan 6, itu sesuai kisi-kisi ya. Dan prediksi saya akan seperti ini juga saya sudah sesuaikan dengan FR yang kemarin Juni.
Pertanyaannya, saran yang paling tepat ditujukan kepada peneliti selanjutnya berdasarkan hasil penelitian di atas adalah. Jadi ini aslinya sederhana ya. Ini terlalu banyak disinformasikan terkait dengan hasil penelitian menggunakan STAD, kemudian persentase keberhasilannya berapa. Dari tuntas post test itu 78 sebanyak 16 siswa melebihi KKM. Itu artinya pembelajaran ini berhasil lah. Kemudian saran pada peneliti selanjutnya apa? Ini soal PTK yang sederhana, kita abaikan teks yang ada di atas ini pun sudah kita bisa menyelesaikan soal ini gitu. Saran untuk peneliti berikutnya, diharapkan fasilitasi pelatihan agar menguasai metode STAD. Jelas-jelas salah ya, karena nggak mungkin kita sarankan kepada peneliti berikutnya adalah seperti ini. Yang B, diharapkan lebih proaktif dalam memberikan motivasi agar dapat menerapkan metode Student Teams Seven Division dalam proses pembelajaran. Ini juga jelas salah. Diharapkan lebih aktif dalam bertanya, ini juga jelas salah. Diharapkan penelitian dilakukan tidak hanya jalan 2 siklus, ini juga salah. Karena di sini jelas-jelas banget bahwa isinya C. Diharapkan metode STAD dapat dijadikan alternatif yang mampu memberikan kontribusi pemikiran dan informasi. Tentu ini adalah sebuah saran yang ditujukan kepada peneliti berikutnya. Ini desain dari kelas kata baru ya, sesuai dengan aplikasi baru yang digunakan di UB. Karena di Juni kemarin aplikasinya baru yang biasanya dulu bentuknya nggak seperti ini, diubah. Ini aplikasi milik Pusmendik ya, Pusat Asesmen gitu, yang biasa digunakan untuk ANBK. Dan asesmen juga sekarang digunakan untuk UKM PPG. Dan di sini biasanya ada fotonya, jadi kamera laptop kita nyala, kemudian di sini ada wajah kita yang terkoneksi dengan kamera dan bisa dilihat oleh aplikasi, sehingga mau foto soal mau bentuk seperti apa kemungkinan kecil bisa dilakukan. Maka belajar menjadi sebuah opsi yang harus dilakukan dan persiapan dengan baik. Itu untuk soal nomor 1, jawabannya adalah C. Kita klik ke soal berikutnya. Soal berikutnya, bacalah paragraf berikut. Anakku, Ferdi dan Lucy, praktis sudah yatim piatu. Mereka masih kecil, diasuh eyangnya di Malang, yaitu mertuaku. Karena tidak bekerja, aku tak mampu menanggung hidup mereka. Aku hanya bisa berbicara dengan anak-anakku lewat surat. Tetapi, pasti mereka baru mengerti bila suratku dibacakan oleh paman atau bibinya. Mereka pun hanya bisa berbicara padaku lewat surat yang ditulis si bibi kepadaku. Oke. Kalimat majemuk bertingkat terdapat di kalimat ini adalah kisi-kisi kalimat majemuk bertingkat. Meskipun di kisi-kisinya yang tertera di kisi-kisi itu disampaikan kalimat majemuk dengan perluasan objek ataupun subjek ya. Tetapi juga nyatanya ada soal di mana kita bisa menentukan salah satu kalimat di dalam sebuah paragraf yang mana itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Sederhana saja pengalaman dari teman-teman yang sudah UP, ciri khususnya ada tanda koma. Jadi ada tanda koma di dalam sebuah kalimat itu bisa sebagai tanda bahwa itu adalah kalimat majemuk. Karena selama ini yang UP, informasi dari FR yang beredar ya kalimat majemuknya ada tanda komanya. Itu artinya anaknya ada di depan, induknya di belakang. Misalkan kalau koma di sini itu berfungsi sebagai perincian ya. Jadi bukan sebagai pemisah antara induk dan anak. Yang namanya kalimat majemuk bertingkat itu antara anak dan induk. Jadi ada anak kalimat, ada induk kalimat. Kalau induk kalimat bisa berdiri sendiri. Kalau anaknya ada di depan itu artinya harus dipisahkan dengan tanda koma. Anak, koma, baru induk. Tapi kalau anaknya di belakang, induk dulu baru anak. Gitu. Di sini mereka masih kecil. Oke, ini bisa menjadi kalimat sendiri juga. Ini ada subjek dan predikat. Diasuh eyangnya di Malang. Ini juga kalimat majemuk setara. Artinya jadi bukan nomor 2. Di sini mereka pun hanya bisa berbicara kepadaku. Ini kalimat bukan kalimat majemuk. Nomor 4 kalimat majemuk. Aku hanya bisa berbicara dengan anak-anakku lewat surat. Ini kalimat majemuk setara karena keduanya, jadi sebelum koma dan setelah koma itu bisa berdiri sendiri. Sehingga ini bukan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu ada di nomor 3. Karena tidak bekerja, ini anak kalimat. Kenapa anak kalimat? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, karena tidak bekerja itu tidak bisa berdiri menjadi kalimat sendiri. Tapi yang berikutnya, aku tak mampu menanggung hidup mereka. Jelas ini bisa berdiri menjadi kalimat sendiri karena ada subjek, predikat, dan juga objeknya. Sehingga untuk soal nomor 2 ini kalimat majemuk bertingkat itu ada di nomor 3. Ini anaknya ada di depan, induknya di belakang. Tapi juga bisa anaknya ada di belakang ya. Aku tak mampu menanggung hidup mereka karena tidak bekerja. Jadi kalau anaknya di belakang, tidak perlu dipisahkan dengan tanda koma.
Itu untuk materi majemuk bertingkat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga, Bu Nusa sedang mengajarkan KD 4.15, menginterpretasi drama tradisional dan modern yang dibaca. Agar peserta didik menemukan sendiri perbedaan dari dua drama tersebut, Bu Nusa menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Tagihan akhir pembelajaran Bu Nusa berupa scrapbook, berisi hasil interpretasi kelompok tentang drama tradisional dan juga modern. Rubrik penilaian yang sesuai untuk skenario pembelajaran Bu Nusa adalah, kayak gini dijelas ya. Artinya kita lihat KD-nya, kalau KD-nya KD 4 itu berarti KD keterampilan, nggak mungkin di sini juga tertulis, apalagi di sini tagihan akhirnya berupa scrapbook dan ini adalah produk fisik ya. Produk fisik itu berarti di sini jawabannya harusnya adalah produk di D ini. Kalau misalkan membaca puisi, berpidato, itu bisa untuk teks ujiannya bisa demonstrasi, berarti alat evaluasinya demonstrasi. Tapi kenapa portofolio dan juga proyek itu nggak bisa? Kenapa? Karena di sini hanya satu KD ya. Karena portofolio itu kan kumpulan beberapa karya, kumpulan beberapa tugas. Kalau di sini hanya disampaikan pembelajaran di satu KD, nggak mungkin juga kan. Di situ ada lebih dari satu tugas. Ya kalau dua sih masih mungkin. Tapi berarti kalau kumpulan itu kan artinya banyak. Nggak mungkin. Portofolio itu tidak bisa digunakan untuk menilai satu KD saja. Kecuali dalam satu teks. Misalkan, Bu Nusa akan membelajarkan teks drama tradisional. Teks drama lah gitu ya, secara umum. Satu bab itu artinya kalau di selain bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kan berbasis teks. Berarti satu teks itu bisa menggunakan portofolio. Begitu juga dengan proyek. Proyek itu nggak bisa digunakan untuk satu KD saja. Karena di proyek itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada pembimbingan, dan serangkainya itu. Dan itu untuk pembelajaran satu teks, tidak untuk satu KD. Sehingga untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang D, yaitu menggunakan rubrik penilaian berbasis produk. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat berkaitan dengan indikator. Indikator sih menurut para penikmat kelas kata itu masih menjadi hal yang sulit gitu ya. Tetapi pasti muncul juga soal ini, mau tidak mampu kita harus mau mempelajari ini, kita harus menghafal KKO seperti apa. Dan di beberapa video sebelumnya sepertinya saya sudah membahas terkait dengan KKO yang dijadikan acuan oleh itu Kemdikbud itu yang mana. Menurut saya itu bagus ya untuk dipelajari, dipahami, atau bahkan ketika teman-teman luang bisa untuk dihafalkan. Seorang guru bahasa Indonesia akan mengajarkan kompetensi dasar 4.12, ini artinya KD keterampilan ya, menginterpretasi drama tradisional dan juga modern yang dibaca dan ditonton, didengar. Indikator yang tepat untuk KD di atas adalah, kita lihat di sini 4.12, ini adalah KD menginterpretasi. Ini kita panjang-panjang ya untuk indikatornya, seakan-akan ini seperti tujuan pembelajaran gitu ya. Tapi ingat, sepanjang-panjang apapun indikator, yang perlu dijadikan acuan adalah KKO dan juga kontennya. KKO ini menilai, menentukan, membandingkan, dan menjelaskan. Menginterpretasi itu adalah pemberian kesan. Pemberian kesan itu bisa didapat arti adalah menilai. Tinggal kita menilai di sini yang mana. Ini adalah menginterpretasi drama tradisional dan juga modern. Berarti jawaban yang lebih sesuai adalah yang B ini. Peserta didik mampu menilai drama tradisional dan modern yang dibaca atau ditonton atau didengar. Sehingga sesuai banget, menginterpretasi di sini sama hal dengan menilai. Kalau itu ada di C5 ya. Kalau menentukan nggak bisa, karena menentukan itu ada di C2. Dan ini juga bukan untuk KD keterampilan. Menjelaskan apalagi terlalu jauh untuk KD keterampilan. Jadi kalau kita salah ya mungkin jawabannya antara A dan B lah, antara itu. Tinggal kita sama-sama menilai, kita bisa lanjut ke kontennya. Kontennya di sini adalah drama tradisional dan modern. Jadi A ini unsur. Jadi salahnya di situ. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang B. Kita klik soal berikutnya. Soal berikutnya masih berkaitan dengan indikator dan KKO. Kalau soal seperti ini ada di kisi-kisi 1 dan juga kisi-kisi 2. Biasanya muncul 2 soal yang berkaitan dengan indikator dengan ranah kognitif yang sama gitu. Kalau dulu di pretest ada yang mendapatkan soalnya indikator yang termasuk dalam ranah kognitif yang sama seperti apa gitu. Tapi di UP diubah ke bentuk lain, jadi indikator yang termasuk dalam ranah menganalisis ya. Jadi
ranah kognitif yang sama, tapi sudah dijelaskan bahwa yang dicari adalah ranah menganalisis. Menganalisis ada di C4 dan menurut saya ini lebih mudah kalau dibandingkan dengan soal library test yang berada di level kognitif yang sama. Itu artinya kita harus mengulik semua indikator yang ada, itu masuk ranah C berapa. Sederhananya menganalisis. Menganalisis itu berarti ada di C4 ya. Menganalisis, dan itu tidak mungkin menggunakan, karena menggunakan itu udah penerapan itu ada di C3. Berarti yang ada duanya kan salah. Kita eliminasi aja dulu gitu. Berikutnya membandingkan. Kalau membandingkan versi saya itu ada di C5 karena menilai juga membandingkan itu. Jadi yang ada 5-nya kan salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Mengidentifikasi sama menganalisis itu sama. Berada di C4 dan juga menelaah. Mengidentifikasi, menelaah, menganalisis, itu pola kerja dari peserta didiknya sama. Jadi untuk soal kelima ini jawabannya adalah yang C, yaitu menelaah dan juga mengidentifikasi. Sesuai, yaitu berada di level kognitif C4, menganalisis. Soal keenam, nah ini adalah soal yang berkaitan dengan kohesi gramatikal. Kalau pertanyaannya, kalimat yang mengandung kohesi gramatikal persona terdapat pada kalimat nomor. Nah, ini adalah kohesi gramatikal. Untuk kisi-kisi yang terkait dengan kohesi itu ada 2. Kalau nggak salah kisi-kisi 10, 11-an dan juga kisi-kisi yang ada di 20 atau 19 gitu ya. Jelas ada 2. Biasanya yang muncul satu gramatikal, yang satu leksikal. Kemudian ini yang saya sajikan adalah kohesi gramatikal dan jenisnya persona. Kita diminta untuk mencari kalimat mana yang memuat kohesi gramatikal berjenis persona. Karena kohesi gramatikal itu tidak hanya persona saja, ada demonstratif, ada temporal juga. Kita lihat di sini yang persona yang mana. Di sini kita cari, sederhananya kita cari kata ganti orang gitu. Di sini ada 3 ada ya. Di sana beliau itu kan kata ganti orang. Beliau yang dimaksud adalah Jenderal Sudirman gitu. Itu artinya jelas 3 adalah ada kata ganti persona dan ini adalah gramatikal. Jadi yang ada 3-nya benar. Kalau nggak B ya C, dah kita eliminasi dulu yang ini. Berikutnya kita cek antara 3 itu 2 atau 4. Lah konfliknya antara 2 dan juga 4 saja kan. Yang ada 3-nya B dan C saja. Setelah itu kita perangkan antara 2, kemudian Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta atau 4. Namun permintaan itu ditolaknya. Lahnya itu yang menolak siapa? Ke Jenderal Sudirman. Oh jelas 4 itu ada katanya. Itu adalah kata ganti orang ketiga. Sehingga jawabannya jelas yaitu 3 dan 4. Itu untuk soal nomor 6 ini. Bagi teman-teman yang membutuhkan bimbingan belajar, teman belajar bersama di Zoom, silahkan bergabung bersama Bimbel Intensif Kelas Kata untuk persiapan menghadapi UPPPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk kelas ini akan kita mulai pada tanggal 29 Juli. Materi-materi sudah saya siapkan dan juga saya sesuaikan dengan FR UP kemarin di bulan Juni. Silahkan bergabung. Untuk informasi lengkap bisa WA 085940654277 ataupun bisa DM ke IG Kelas Kata di kelaskata.ig. Untuk biayanya ada 138.000. Mungkin bagi teman-teman yang mendaftar berkelompok satu kelas atau beberapa orang bisa mendapatkan diskon juga. Silahkan jika berminat bisa bergabung. Itu tadi pembahasan FRUKM-PPG atau UP PPG dalam jabatan tahun 2023. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa berikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe dan juga share channel ini, semoga lebih bermanfaat untuk rekan-rekan guru dimanapun berada. Terima kasih dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kelas Kata.